Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus, angkatan 2022 dari Prodi Sistem Informasi, NPM 988 20 212 212 10 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakter building. Ini jadi menjelaskan tentang topiknya adalah ada 7 ya. Yang pertama itu karakteristik seorang tokoh sukses. Yang kedua itu karakteristik businessman dan leader. Ketiga itu citra diri. Keempat itu bekerja secara tim. Kelima itu prasangka. Keenam itu integritas. Ketujuh itu self management. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang satu-satu mulai dari karakteristik seorang tokoh sukses. Apa itu karakteristik? Karakteristik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan berbagai hal dengan sifat khas sesuai dengan perwataan tertentu. Singkatnya, karakteristik tersebut dapat meliputi karakter, akhlak, perangai, kepribadian, perilaku, sifat, fakta, hingga tabiat. Jadi karakteristik itu kan dibagi berbagai macam. Yang meliputi karakter diri kita sendiri itu kayak seperti apa gitu, dipandang oleh orang lain juga karakter itu seperti apa. Dan akhlak juga ini itu sebuah perbuatan dari akhlak itu dari diri sendiri ya. Akhlak kita baik mau ataupun buruk. Perangai juga, terus kepribadian kita sendiri. Kepribadian kita sendiri itu tidak bisa diubah karena memang dari lahir pun memang seperti itu. Sama seperti, nah ini perilaku juga sama. Akan tetapi perilaku itu bisa dikontrol, bisa dipikir dua kali maupun 3 kali sebelum dikeluarkan. Kalau sifat dan watak itu, apalagi tabiat itu kayaknya memang tidak bisa diubah. Bukan bisa diubah, tapi bisa diperbaiki. Perbaikinya lebih baik lagi. Oke, ini ada contoh tokoh sukses. Contoh tokoh sukses ya. Ini yang bernama Steve Jobs. Siapa sih yang nggak kenal Steve Jobs ya nggak sih? Steve Jobs itu pendiri Apple gitu, yang terkenal sampai sekarang. Biografi Steve Jobs itu lumayan memang panjang dan ya ada lika-likunya, panjang lagi lika-likunya. Kayak dia itu lahir pada tahun 24 Februari. Terus juga Steve Jobs itu mendaftarkan kuliahnya di Red College, Portland, di Oregon. Tapi ia drop out setelah semester pertama kuliah. Kayak tidak disangka bukan, bahwa Steve Jobs juga bisa drop out. Nah, Steve Jobs juga bekerja untuk produsen pembuatan video game dan mengikuti pertemuan Howbreak Computer Club dengan Steve Wozniak, seorang teman sekolahnya yang lebih tua beberapa tahun dengannya. Jobs dan Woz kembali menghadiri Homebrew Computer Club meetings. Dan komputer Apple tercipta pada April Bob yang jatuh pada tanggal 1 April, tak lama sejak Wozniak dan Jobs membuat sebuah komputer sirkuit baru di garasi Silicon Valley. Ada pendiri ketiga Apple yang jarang diketahui, yaitu bernama Ron Wayne. Tapi Ron Wayne itu meninggalkan kerjasama ini setelah hanya 2 minggu bekerja. Komputer Apple itu yang satu itu dijual waktu dulu oleh Ron Wayne itu. Makanya sekarang itu terkenal karena Steve Jobs sama Wozniak itu yang pendiri Apple sampai sekarang. Kayak Apple itu pokoknya mencatat dari tahun ke tahun itu semakin sukses, semakin cemerlang, semakin bersinar gitu. Sampai semua orang-orang juga tahu gitu bahwa produk Apple itu emang bagus gitu, emang layak untuk dipakai. Bahkan bisa mengontrol sebuah perekonomian di HP ya, juga di elektronik gitu. Oke, ini saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu adalah karakteristik businessman dan leader. Apa sih itu? Nah, di sini yang kalian bisa lihat,
Di sini ada 10 karakteristik of a good leader. Yang pertama itu integrity. Yang kedua itu ability to delegate. Yang ketiga itu communication. Yang keempat itu self awareness. Yang kelima itu gratitude. Yang keenam itu learning ability. Yang ketujuh itu influence. Yang kedelapan itu empathy. Yang kesembilan itu courage. Yang kesepuluh itu respect. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama itu apa ya? Integrity ya. Integrity itu apa? Integrity adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain dari integrity itu adalah suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Misalkan seseorang itu teguh gitu, mempunyai prinsip di hidupnya. Misalkan dia mempunyai 3 prinsip, dia akan memegang teguh prinsip-prinsip itu dan tidak akan dilanggar oleh orang tersebut. Itulah integrity. Yang kedua itu ability to delegate. Yang ability to delegate itu adalah kemampuan seseorang dalam mengatur dan melimpahkan wewenang suatu pekerjaan pada orang lain atau anggota tim. Kemampuan delegasi itu tak terbatas memberikan tugas pada seseorang, tapi juga mengatur dan merancang agar tugas tersebut dapat dikerjakan dengan baik. Jadi kayak seseorang itu bisa memberi tugas kepada seseorang lagi, tapi biar orang tersebut tuh mengerjakan apa yang ingin ekspektasi orang tersebut kasih gitu. Tapi harus sesuai dengan yang dikerjakannya. Tapi itu pun dia tuh mempunyai wewenang tersebut. Oke, di sini itu ada communication. Apa sih itu communication? Communication adalah proses pengalihan ide dari satu sumber ke satu penerima atau lebih dengan tujuan agar mengubah tingkah laku. Pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Ya seperti kayak communication itu kita kayak seperti saya sekarang ini sebenarnya communication. Terpatoknya itu dari berbagai macam ya. Saya sebutkan saja salah satunya adalah seperti komunikasi yang kita antar sama teman, itu juga masuk komunikasi pribadi, kayak teman, keluarga, orang sekitar, lingkungan sekitar, dengan communication. Bahkan bisa di lingkungan pekerjaan, lingkungan kuliah, itu pun ada communication. Oke, di sini ada yang keempat itu self awareness ya. Self awareness adalah kesadaran diri merupakan salah satu kemampuan seseorang dalam memahami perasaan, pikiran, serta evaluasi diri. Sehingga hal itu akan membantu seseorang dalam memahami kekuatan, kelemahan, dorongan, hingga nilai yang ada di dalam dirinya sendiri dan juga orang lain. Jadi dia tuh kayak mempunyai kesadaran diri. Kayak dia tuh bisa mengevaluasi seseorang tersebut, dia bisa melihat diri di orang tersebut itu seperti apa, orang itu kenapa, kekuatan dia itu apa, kelemahan dia itu apa, dan bisa membuat dorongan orang tersebut tuh kayak mana gitu. Seperti kayak yang tes wawancara gitu, yang wawancara itu seperti self awareness, dia itu tahu gitu kelebihan dan kekurangan dari bahkan dari sudut pandang mata aja dia sudah tahu. Oke, di sini ada yang kelima itu gratitude. Gratitude itu kayak ungkapan rasa terima kasih, sebagai kayak perasaan bersyukur yang mendalam kepada orang lain ataupun Tuhan. Selain itu, gratitude dapat digunakan untuk menyampaikan rasa penghargaan atas karya atau jasa orang lain. Seperti kayak kita contohnya, kita ambil contoh simpelnya saja. Di sini kayak kita itu dibantu oleh teman dalam kesusahan, otomatis kita itu gratitude. Kita mengungkapkan rasa terima kasih kita, mau dari ucapan, dari communication, atau dari tindakan kita. Itu namanya gratitude. Oke. Di sini ada learning ability. Learning ability itu apa? Learning ability itu adalah sebagai kesediaan dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan kemudian menerapkan pembelajaran tersebut untuk bekerja dengan baik pada kondisi yang baru.
seperti kayak kita di sekolah, kita belajar gitu. Walaupun kita belajar terus salah, kan manusia itu kalau sudah belajar pasti berkembang kan. Nah itu belajar, eh, bisa lebih memahami lagi pembelajaran tersebut dan tidak akan mengulangi kesalahan yang dulu-dulu yang kita buat salah gitu, dan pasti menerapkannya lebih baik lagi. Oke, yang ketujuh itu influence. Influence itu kayak istilahnya yang berarti kekuasaan psikologis yang menunjukkan adanya kesan dari pribadi seseorang atas orang lain. Hal ini dapat didasarkan atas berbagai faktor objektif ataupun faktor-faktor subjektif seperti sifat erotis, kepandaian, ataupun kemahiran artistik. Oke, apa bisa dapat dipahami? Oke, mari kita lanjut ke 8, empathy. Kasih tahu dong, empathy itu apa? Rasa empati. Empati ke seseorang, empati, eh, misalkan ada orang kesusahan. Terus contohnya kemarin gempa di Cianjur, kita tuh pasti akan memberikan rasa empati kepada orang korban-korban yang di Cianjur. Nah, terus kesembilan itu courage. Courage itu keberanian. Keberanian itu ada berbagai macam tentang keberanian. Ada keberanian kita mengungkapkan sesuatu, keberanian dari rasa takut, ataupun keberanian kita mengambil resiko yang tidak bisa diambil oleh biasanya kita sendiri. Jadi itu tentang courage, keberanian. Kalau keberanian juga masuk ke respect sebenarnya. Terus ke 10 itu respect. Respect itu kayak 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 respect tuh, kalau contoh simpelnya adalah kita kita tuh sering dibantu misalkan sama teman gitu. Kita tuh melihat dia tuh karena sering dibantu jadi kagum gitu, kayak respect aja gitu. Ataupun misalkan tim kita sedang bermain futsal gitu, kita musuhnya pun misalkan musuhnya kalah gitu. Kita respect gitu, menghormati antara sesama manusia gitu. Oke, di sini saya akan lanjut lagi ke dalam selanjutnya, yaitu citra diri. Apa itu citra diri? Citra diri adalah konsep yang dibentuk di dalam pikiran kita mengenai seperti apa kita sebagai seorang manusia. Kita semua dapat menarik gambaran mental akan diri sendiri, dan gambaran ini akan cenderung bertahan secara stabil seiring waktu, kecuali kita mengambil langkah-langkah pertimbangan untuk mengubahnya. Kayak citra diri. Kayak kita tuh harus paham citra diri kita di dalam diri kita sendiri tuh, paham gitu citra diri kita seperti apa. Kayak kita bisa mengambil kesimpulan kita di diri kita tuh bagaimana, yang orang lain juga lihat dari dalam diri kita itu kayak mana. Nah itu namanya citra diri. Baiklah, di sini ada citra diri ya, ada open self. Open self itu, ini citra diri ada 4 ya. Ada open self, information about yourself that you and other knows. Jadi informationnya ya kayak tentang hanya kamu yang tahu dan orang lain yang tahu. Kayak open self itu kayak diri kamu tuh, kita tuh tahu diri kita sendiri, dan orang lain pun tahu gitu diri kita itu seperti itu gitu. Nah itulah open self. Blind self tuh kayak information you don't know but others know but you. Jadi kita tuh kayak blind self itu kayak kita tuh terkadang gitu kan, misalkan contoh kita itu sombong gitu, tapi diri kita itu tidak tahu, tapi bagi orang lain tuh mereka tahu bahwa diri kita itu ada rasa sombongnya. Nah itu blind self. Jadi kita tuh ketutup gitu, jadi nggak tahu informasi tentang diri kita sendiri, tapi orang lain tuh tahu. Oke, selanjutnya itu ada hidden self. Hidden self itu informasi yang kamu tahu, yang diri kamu tahu tapi orang lain tidak tahu. Misalkan kita ambil contohnya, diri kamu sendiri tuh males, terus banyak ngeluh gitu. Tapi di orang lain tuh
mereka tuh nggak tahu gitu bahwa diri kamu tuh seperti itu. Nah itu, jadi cuma kamu diri kamu sendiri yang tahu bahwa kamu itu seperti itu. Unknown self, kayak information about yourself that neither you or other know. Jadi kayak orang lain pun tak tahu, siapapun tak tahu gitu. Tapi itu pun itu fakta gitu. Itu unknown self. Oke, di sini saya akan lanjut ke materi selanjutnya tentang kerja secara tim. Ya, pasti. Ini pengertian dulu saya akan jelaskan. Kerja tim muncul dari kebutuhan untuk meningkatkan kinerja, sikap, dan loyalitas kelompok. Itu terjadi ketika sekelompok orang mencoba untuk bekerja sama menggunakan keterampilan mereka dan memberikan umpan balik yang konstruktif di luar konflik apapun yang dapat muncul pada tingkat pribadi atau antar individu. Kayak bekerja sama tim ya. Jadi kayak seperti kita tuh makhluk individual. Walaupun kita individual, tapi kita tuh makhluk sosial. Kita tuh harus bekerja secara tim. Kita kalau manusia dikasih sendiri dan tidak bisa bekerja sama tim, itu nggak akan bisa. Karena kita makhluk sosial, butuh bantuan orang lain, butuh pendapat dari orang lain, butuh evaluasi dari orang lain, saran maupun kritik dari orang lain. Nah, itu. Dan kerja sama tim ini bisa dari suatu acara, kalau nggak dari seperti perkuliahan kelompok, itu bekerja secara tim. Jadi ada masing-masing effort masing-masing yang bakal berguna gitu, saling melengkapi, itu bekerja secara tim. Tapi ada dua ya, bekerja secara tim yang tadi seperti tadi, dan ada yang bekerja secara individual. Ada orang yang suka bekerja yang seperti individual, tidak mau bekerja secara tim, tapi padahal dia itu butuh bantuan sebenarnya, tapi karena dia itu bisa sendiri, maka ya dia melakukan itu sendiri gitu. Jadi tidak butuh bantuan orang lain. Bahkan orang-orang seperti itu lebih tidak tergantung kepada orang lain kan, tapi mereka pun butuh bantuan orang lain. Karena siapa sih yang nggak butuh apapun gitu, sedikit pun dari bantuan yang akan dikasih orang lain. Oke, kan bekerja secara tim juga itu bisa menggunakan keterampilan mereka dan memberikan ya dampak yang cukup baik sepertinya, ya, dari maupun pribadi atau antar individu. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang prasangka. Nah, ini sobat-sobat semua. Prasangka adalah pendapat atau sikap yang berlandaskan emosi sehingga tidak terbuka terhadap alasan yang berlawanan dengan apa yang diyakininya. Selain itu, prasangka juga dapat diartikan sebagai suatu sikap dalam mengambil sebuah keputusan tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi, sehingga bisa menyebabkan kesalahpahaman. Ya, oke. Di sini prasangka ya, topik kita hari ini. Prasangka itu ini deh, kita ambil simpel ya. Sekali lagi, kalian pasti punya pacar, ya kan? Nah, kita itu percaya kan kepada pacar kita. Akan tetapi terkadang ya, walaupun ada rumor-rumor yang jelek sedikit pun, itu membuat rasa curiga kepada pasangan kita. Betul bukan? Nah, itu namanya prasangka. Jadi kayak kita tuh gak mau terbuka kepada pasangan kita ini. Tapi kita tuh tetap mencurigai pasangan tersebut. Jadi efeknya negatif. Mau ke diri kita sendiri negatif, mau ke orang lain juga pasti efeknya bakal negatif. Itulah prasangka. Tidak membuat kesalahpahaman gitu sebenarnya. Nah, ini faktor penyebab prasangka ada 4. Baiklah, ada 1, ingin mencari kambing hitam.
bisa disebabkan karena adanya keinginan bagi seseorang untuk melakukan kambing hitam agar terhindar dari suatu tuduhan. Nah ini nih, siapa yang suka fitnah-fitnah, yang memfitnah temannya, misalnya, siapa yang nyuri pulpen gitu. Oh ini dia, padahal enggak, padahal kamu sendiri yang mencuri, tapi kamu mengkambing hitamkan orang tersebut. Itu bisa menyebabkan prasangka. Jadi yang dicurinya kan jadi seuzon kan ke orang yang kamu tunjuk tersebut. Oke, yang kedua, adanya pendapat umum pada suatu lingkungan. Jika suatu lingkungan sudah memiliki pendapat umum yang cenderung negatif, maka besar kemungkinan sikap prasangka akan timbul. Jadi ya, ada contohnya lagi, seperti kamu misalkan ngekos kuliah. Nah, kamu ini sering mengundang teman-temanmu atau bahkan pacarmu, cewekmu ke kosan tersebut. Nah, pasti tetangga-tetangga tersebut kayak membuat spekulasi kan, kayak apa gitu, pasti berujung ke negatif kan, yang ya kayak membuat prasangka baru gitu. Padahal sebenarnya nggak benar juga gitu. Nah itu namanya adanya pendapat umum pada suatu lingkungan. Tiga, adanya perbedaan. Adapun perbedaan yang dimaksud seperti perbedaan kekayaan, perbedaan kondisi fisik, perbedaan status sosial, perbedaan geografi, perbedaan kepercayaan, dan perbedaan norma dalam suatu masyarakat. Ya, ini kita itu manusia, pasti ada yang beda. Nggak akan ada yang semuanya sama, maupun dari fisik, maupun dari pikiran, dari hati pun pasti beda. Jadi ya kita itu sebenarnya lebih ke sadar diri saja. Kayak kan ada orang yang misalkan kaya, ada yang perbedaan dari kondisi fisik, itu memang harus misalkan kayak kekayaan dia gitu, wah dia kaya banget asalnya dari miskin langsung jadi kaya gitu secara nggak berapa lama gitu. Terus kamu mikirnya, ya pasti kalian mikirnya kayak itu tuh kayak bisa jadi dukun ataupun hal yang lainnya, bukan? Nah itu yang bisa menyebabkan prasangka, contoh itu. Dan di sini ada keempat, sudah adanya niat berprasangka. Nah ini dia, udah ada niat ya. Kayak prasangka merupakan suatu perilaku yang perlu dihindari karena bisa menimbulkan rasa benci yang kemudian berubah menjadi permusuhan atau bahkan terjadinya konflik. Nah ini siapa nih di sini yang suka berprasangka kepada orang nih, bahkan udah niat gitu, udah adanya niat gitu, kayak misalkan di antara yang nonton ini ada yang benci ke seseorang itu, kalian pasti ingin berprasangka aja, maupun dia berbuat baik, berbuat jahat, pasti berprasangkanya negatif gitu. Karena kalian sudah mencap orang tersebut itu secara jelek. Itu yang namanya sudah ada niatnya berprasangka, karena kalian itu membenci orang tersebut. Oke. Oke, di sini ada integritas. Integritas itu apalah? Nah, seperti tadi, pengertian integritas adalah suatu mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan satu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan serta kejujuran. Ya, seperti yang saya tadi jelaskan yang di atas, integritas itu yang teguh pada dirinya sendiri, mempunyai prinsip dalam hidupnya yang akan bakal dia lakuin sampai seumur hidup dan tidak akan pernah dia langgar, dan memancarkan kewibawaan seseorang tersebut serta kejujurannya. Itu namanya integritas. Nah ini ada tokoh berintegritas nih. Siapa sih? Pasti kalian tahu kan, Muhammad Hatta. Nih kita lihat di sini ada biografinya. Beliau ini adalah proklamator sekaligus wakil presiden pertama Indonesia. Muhammad Hatta dikenal sebagai individu dengan integritas tinggi. Pria yang disapa Bung Hatta ini menjunjung tinggi kejujuran dan kesederhanaan dalam hidupnya. Tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga untuk keluarganya. Hatta tidak pernah sekalipun menggunakan uang negara untuk kepentingan keluarganya. Dirinya hanya
menggunakan uang yang memang menjadi haknya. Oke, dapat dipahami kan? Hatta tidak pernah sekali menggunakan uang negara untuk kepentingan keluarganya. Uh, jadi Bung Hatta ini menjunjung tinggi sekali. Dia mempunyai prinsip kejujuran dan kesederhanaan dalam hidupnya. Dia memegang terus itu sampai akhir hayatnya dan tidak akan dia langgar. Jadi itu pun bahkan bukan bagi dirinya sendiri, bahkan bagi keluarganya. Dia memancarkan, dia mengajari anaknya, bahkan serta istrinya untuk seperti hidup jujur dan menjunjung tinggi rasa kesederhanaan. Seperti ya yang kalian tahu, yang kalian lihat ini di biografinya Muhammad Hatta ini. Ya, beliau ini memang panutan bagi semua orang ya tentang menjunjung tinggi, tentang berintegritasnya beliau tersebut. Oke, baiknya sih saya akan menjelaskan tentang next chapter ya. Oke, di sini ada self management. Self management adalah kemampuan untuk membuat skala prioritas, memutuskan apa yang harus dilakukan dan bertanggung jawab menjelaskan apa yang harus diselesaikan. Self management. Kayak kemampuan membuat skala prioritas. Skala prioritasnya tuh dalam diri kita gitu. Kayak kita tuh tahu gitu dalam diri kita tuh seperti apa. Kayak self management, seperti disiplinnya kita, terus tuh kayak tadi yang di atas kayak Muhammad tetap menjadi kejujuran kita, menjadi kejujuran, kebenaran, serta hal-hal yang lain yang dapat masuk ke dalam self management tersebut. Dan itu pun harus ditanggung jawab ya. Kita tuh harus ditanggung jawab ya apa yang kita lakukan, yang prioritaskan tersebut. Dan di sini contoh self management ya. Contoh tokoh self management. Apakah ada yang tahu contoh tokoh self management dunia nyata? Seperti tokoh-tokoh self management itu kayak Khairul Tanjung. Siapa sih yang nggak kenal Khairul Tanjung? Khairul Tanjung itu terkenal karena kesuksesannya, tapi di balik itu semua itu pun ada luka pilu yang mendalam. Dia itu pernah kuliah UI, mengambil jurusan kedokteran, dan dia itu orang yang sangat disiplin, tegas, dan jujur. Serta bagi dia pendidikan itu nomor satu. Jika di keluarganya berpikir cara seperti itu, maka hidup anak-anak yang di Indonesia itu bakal seperti Khairul Tanjung, berambisius. Dia itu sangat berambisi, dia itu nggak mau kalah ya. Karena memang dari keluarga yang kurang ini berada, jadi dia itu tidak mau membuat malu orang-orang di sekitarnya maupun keluarganya. Jadi ya seperti itulah Khairul Tanjung ya. Ya dia tuh kan bisnismen banget kan, bahkan sampai orang kaya gitu, keberapa gitu di Indonesia, kayak pemilik dan CEO City Corp kan, masuk ke, dan dia pun masuk ke 10 orang terkaya di Indonesia. Ya begitulah tentang biografi Khairul Tanjung. Oke, di sini sudah materinya sudah habis.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada yang salah, karena hanya sempurna itu hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.